Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iklan dan tentang jenis-jenis dan analisis perbandingan antara jenis-jenis iklan itu sendiri. Yang pertama ada pengertian iklan. Iklan adalah salah satu bentuk promosi yang paling efektif yang digunakan oleh para pebisnis untuk mendorong minat konsumen terhadap produknya. Dengan menggunakan iklan, para bisnis dan merek berharap dapat meningkatkan penjualan dari produk yang ia miliki itu sendiri. Seiring persaingan yang ketat di antara pebisnis, tentunya para pebisnis harus membuat iklan mereka itu lebih kreatif dan lebih tertarik untuk dilihat oleh orang, agar itu juga menarik para konsumen untuk membeli barang para pebisnis tersebut. Nah, lalu para ahli dalam membuat bidang periklanan telah mengidentifikasi berbagai perbedaan dalam media periklanan. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai perbedaan media periklanan. Yaitu yang pertama ada William J. Stanton. Menurut Stanton, perbedaan media periklanan terletak pada karakteristik media itu sendiri. Ia membagi menjadi tiga kategori utama, yaitu media cetak, media elektronik, dan juga media luar ruang. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam hal jangkauan, interaksi, dan efek visual. Lalu yang kedua ada Philip Kotler. Kotler mengidentifikasi perbedaan media periklanan berdasarkan atribut komunikasi seperti daya jangkau, daya tangkap, dan daya tahan pesan. Ia membagi menjadi media tindakan langsung seperti telepon dan surat, media cetak, media elektronik seperti radio dan televisi, dan media luar ruang. Kotler menekankan pentingnya memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan periklanan. Lalu yang terakhir ada David Ogilvy. Ogilvy seorang ahli periklanan terkenal berpendapat bahwa perbedaan media periklanan terletak pada kemampuan media untuk menarik perhatian dan menciptakan dampak. Ia menekankan pentingnya elemen visual dalam iklan cetak serta kreativitas dalam menghadirkan pesan yang menarik dalam iklan televisi. Lalu sini saya akan menunjukkan jenis-jenis iklan beserta perbedaannya. Yang pertama itu ada iklan komersial dan non komersial. Perbedaan antara iklan komersial dan non komersial adalah itu yang pertama, untuk iklan yang komersial menggunakan bahasa yang persuasif, sedangkan untuk iklan yang non komersial menggunakan bahasa yang persuasif, imperatif, dan mudah dipahami. Lalu tujuan dari kedua iklan ini juga sangat berbeda. Ada perbedaannya. Untuk tujuan iklan yang komersial itu meningkatkan penjualan dan probabilitas dengan mempromosikan produk, layanan, dan merek tertentu. Sedangkan untuk iklan yang non komersial, tujuannya adalah menyampaikan pesan yang lebih luas kepada masyarakat dengan fokus pada isu sosial, kesehatan, lingkungan, pendidikan, atau tujuan lainnya yang bersifat non profit. Lalu yang kedua ada iklan berdasarkan isinya. Iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi 4, yaitu ada penawaran, layanan masyarakat, pengumuman, dan juga permintaan. Tujuan dari keempat iklan ini sudah ada perbedaannya. Itu untuk tujuan yang penawaran adalah untuk menginformasikan kepada pelanggan tentang penawaran khusus, diskon, ataupun promosi yang sedang ada untuk produk dan layanan tertentu. Lalu untuk iklan yang bermasyarakat adalah untuk menyampaikan pesan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Lalu untuk iklan yang berdasarkan pengumuman, untuk menyebarkan pesan dengan jelas dan efektif agar informasi dapat diterima oleh audiens yang dituju. Lalu yang untuk iklan permintaan, tujuannya adalah iklan yang dibuat oleh seseorang atau organisasi untuk mencari produk, layanan, atau informasi tertentu yang mereka butuhkan. Contoh dari iklan penawaran adalah iklan toko-toko besar, iklan toko retail, iklan penjualan online, potongan harga khusus, dan lain-lainnya. Untuk layanan masyarakat adalah iklan berhenti merokok, waspada bencana, hemat listrik, hemat air, dan lain-lain. Untuk iklan yang pengumuman itu lebih ke arah iklan reunian, mungkin iklan ada acara apa, acara keluarga atau acara apa, berita duka, dan lain-lain. Untuk iklan yang permintaan adalah iklan ketika permintaan termasuk mencari pekerjaan, ingin membeli suatu barang, atau menyewa suatu villa itu. Lalu yang ketiga atau yang mungkin yang terakhir itu ada iklan berdasarkan medianya. Iklan berdasarkan medianya dibagi menjadi 3, yaitu ada media cetak, media elektronik, dan media luar ruangan. Media cetak ini melalui proses percetakan. Untuk media cetak perbedaannya adalah melalui proses percetakan seperti majalah, koran, brosur, selebaran, dan lain banyak hal.
Untuk media elektronik ini diperluas menggunakan elektronik dan tenaga ya elektronik seperti listrik, televisi, radio, internet, dan yang bersifat online lainnya lah. Untuk di luar ruangan diperluas dengan ditambahkan di luar ruangan seperti jalan, pusat perbelanjaan, dan area tertentu misalnya di kendaraan. Bahasa untuk yang media cetak lebih ke arah semi formal dan bersifat persuasif. Sedangkan bahasa untuk yang media elektronik, bahasa yang digunakan menarik dan mudah dipahami dan bersifat persuasif. Sedangkan untuk bahasa yang di luar ruangan adalah lebih ke bahasa yang digunakan menarik, umumnya menggunakan bahasa populer atau keinginan yang bersifat pasif. Nah, dari beberapa yang sudah disebutkan, di antara perbedaan ini tentu saja ada satu kesamaan, yaitu bersifat persuasif. Karena pada dasarnya iklan itu bersifat untuk mengajak orang untuk membeli barang ataupun untuk ya iklan seperti kan layanan masyarakat kan untuk mengajak orang untuk lebih berhati-hati ataupun mengajak orang untuk berhenti merokok. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.